Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik, yaitu Kristen hari Minggu. Apa itu Pak Kristen hari Minggu? Nah, oleh karena itu Anda dengarkan video ini sampai habis gitu ya. Nanti Anda akan mengerti apa yang saya maksud dengan Kristen hari Minggu. Oke, jadi begini. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 pasal 25. Lukas 10 pasal 25. Sudah ketemu? Nanti kita akan baca dari ayat 25 dan seterusnya. Oke? Lukas 10 ayat 25. Judul perikopnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Oke? Saya baca dulu Lukas 10 ayat 25-nya. Di situ dikatakan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kemudian Lukas 10 ayat 26, jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kemudian ayat 27, jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Pertanyaan sederhana aja harus ditanyakan begitu ya. Kemudian ayat 30, jawab Yesus. Nah, Yesus menceritakan sebuah kisah gitulah ya. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dihindari gitu orang itu. Ya, dia lihat orang itu ada tergeletak mungkin di jalan, tapi dia hindari. Dia melewatinya dari seberang jalan. Dia nggak mau dekat-dekat. Ayat 33. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan juga, dihindari. Ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali," katanya. Kemudian ayat 36, Yesus bertanya, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Ayat 37, jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, di sini kita lihat ada 3 orang ya. Imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Imam itu adalah orang Lewi keturunan Harun yang memimpin ibadah-ibadah, upacara-upacara keagamaan.
Kalau di kekristenan dia itu gembala sidang atau pendeta. Lewi di sini orang yang kedua adalah aktivis. Ya, orang Lewi biasa bukan keturunan Harun gitu ya. Dia melayani di rumah Allah karena tidak sembarang orang yang bisa melayani di rumah Allah, hanya orang Lewi. Ya, kalau imamnya yang keturunan Harun itu menjadi pemimpin ibadah dan seterusnya. Nah, Lewi ini aktivis gereja. Nah, jadi dalam cerita ini si gembala sidang atau si pendeta yang melihat orang ya tergeletak karena dirampok oleh penyamun dan disiksa gitu ya, ya dipukul gitu kan ya, kan diceritakan dipukul sampai setengah mati, tergeletak di jalan. Nah, si gembala sidang atau si pendeta ini lihat tapi dia pergi aja. Kenapa? Karena mungkin hari itu dia harus pelayanan. Entah pelayanan di gereja atau pelayanan di mana. Kita bilang sajalah hari Minggu kebetulan hari itu. Dan si gembala sidang itu atau pendeta itu mau melayani di gereja. Memberitakan firman. Aduh, aku nggak ada waktu ini. Udahlah, biar orang lain dah. Karena aku mau melayani. Oke. Begitu juga si Lewi. Aktivis gereja. Melihat ada orang yang kena musibah. Ya, dirampok, tadi ya dipukuli, jadi setengah mati. Ditinggal juga. Dilewati dari seberang jalan. Aku mau melayani ke gereja. Nah, tapi orang Samaria yang pada saat itu dianggap orang rendahan gitu ya. Justru dia yang memperlihatkan belas kasihan. Dia yang membantu orang itu, kemudian dirawatnya, dibawa ke penginapan. Yang pemilik penginapan itu diberikan 2 dinar untuk merawatnya. Dan dikatakan, kalau uangnya masih kurang, nanti aku balik, aku ganti. Hebat ya? Padahal yang pertama imam gitu, kalau di kekristenan gembala sidang atau pendeta. Yang kedua Lewi, aktivis gereja, tidak mau menolong. Nah, orang Samaria kalau di kekristenan tuh orang yang gitu ya, yang bukan orang Kristen gitu ya, yang dipandang sebelah mata. Wah, kamu bukan orang Kristen lah, kamu nggak bakal selamat. Ya, kira-kira begitu kebanyakan orang Kristen kan. Nah, itu orang Samaria. Tetapi dia yang menolong. Makanya Tuhan Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu kan. Kan ahli Taurat sedang mencobai Yesus kan. Maka Yesus kan bertanya. Kita lihat ini. Di ayat 36 sekali lagi. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ahli Taurat itu nggak bisa jawab apa-apa selain dia harus mengakui bahwa orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Maka Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya, berapa banyak dari kita orang Kristen, nah di sini menyindir nih. Menyindir gembala sidang atau pendeta seperti saya, imam gitu kan. Yang ngakunya Kristen, hari Minggu rajin ke gereja, memberitakan Injil untuk semua jemaat, tetapi melihat orang sedang kesusahan tidak ditolong. Orangnya sudah digebukin, dirampok sama penyamun, setengah mati tergeletak, ditinggal karena mau memberitakan firman gitu. Dan juga sindiran juga buat aktivis-aktivis gitu ya. Oh, yang rajin melayani hari Minggu di gereja. Oh, aku pelayan Tuhan, aktivis. Tapi melihat orang susah, ditinggalkan. Padahal Tuhan bilang, kasihilah sesamamu manusia. Nah, orang Samaria ini, nah kalau di dunia modern ini seperti orang-orang yang oleh kebanyakan orang Kristen. Tidak semua sih. Saya tidak demikian. Maksud saya, tidak sedikit orang Kristen yang misal memandang orang-orang yang sebut saja orang yang tak beragama atau agamanya nggak jelas, misalnya orang Jepang gitu ya, itu orang Jepang ateis, agamanya nggak jelas. Tapi orang Jepang ini yang menolong orang yang dirampok, padahal si Jepang ini bukan orang Kristen. Nah, orang inilah yang di mata Tuhan yang lebih berharga ketimbang si gembala sidang atau si pendeta yang tidak menolong orang yang sedang kesusahan. Begitu juga si aktivis
aktivis gereja yang tidak menolong orang yang kesusahan. Tapi orang yang kita anggap tidak beragama, agamanya nggak jelas, bahkan disebut ateis, dia yang menolong. Nah, ini sekaligus tamparan buat orang-orang Kristen yang mengaku saya anak Tuhan. Wah, Tuhan mengasihi saya, tetapi dia tidak mengasihi sesama manusia. Orang-orang begini, orang yang tidak pantas disebut orang-orang Kristen karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau dia perbuat. Kan Tuhan bilang di ayat 37, pergilah dan perbuatlah demikian. Kalau Anda tidak berbuat demikian, maka Anda tidak melakukan perintah Yesus. Bagaimana Anda bisa mengklaim diri Anda orang Kristen gitu loh? Ya kan? Makanya di sini saya bilang Kristen hari Minggu. Yang cuma terlihat rohani ketika hari Minggu. Bahkan di hari Minggu itu juga dia melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan untuk menunjukkan dia orang Kristen gitu loh. Lah apa susahnya gitu ya? Memang si imam ini atau si gembala sidang atau si pendeta ini mau berkhotbah, tapi dilihat orang dirampok gitu ya, dipukuli dan tergeletak di jalan. Kenapa dia nggak bisa berhenti sebentar? Kenapa harus si orang Samaria? Ini kan memalukan gitu ya. Adakah orang seperti ini? Waduh, ada. Inilah Kristen-Kristen yang saya sebut tadi hari Minggu. Yang terlihat mau rohani di hari Minggu, padahal justru di hari Minggu itu juga dia melanggar perintah yang paling hakiki, ya kan? Mengasihi sesamanya manusia. Jadi buat apa dia melayani? Buat apa dia melayani? Kan jelas di ayat 27 dikatakan di bagian akhirnya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Padahal di awalnya kan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan yang terakhir, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah, ini contohnya dia tidak mengasihi sesama manusia seperti dia mengasihi diri sendiri. Orang-orang seperti ini tidak pantas disebut orang Kristen. Meskipun dia gembala sidang, meskipun dia pendeta, meskipun dia aktivis. Malah justru orang yang bukan gembala sidang, bukan pendeta, bukannya aktivis, bisa atau malah lebih bisa mengasihi sesamanya manusia seperti dirinya sendiri, yaitu orang Samaria. Maka dari itu, marilah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi sesama kita manusia, ya kan? Tanpa memandang siapa itu orang yang memang selayaknya harus kita tolong. Mau itu hari Minggu ke hari apapun gitu. Jangan dipakai alasan, oh saya nggak ada waktu lah karena saya mau melayani. Lah, ini ada orang di depan mata yang harus dilayani tapi tidak dilayani. Malah dia menganggap memberikan khotbah itu seakan-akan lebih mulia ketimbang mengasihi sesama manusia. Padahal di sini kan bilangnya kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.